Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Viral, seorang majikan dijatuhi hukuman mati karena terbukti membunuh atau menghilangkan nyawa TKW asal Indonesia, yaitu almarhumah Mbak Nur Afifah, umur 28 tahun, asal Sulawesi Selatan. Berikut kronologinya. Diliput dari akun Facebook UP. Takut banget ya ada majikan seperti ini. Semoga yang bersangkutan atau almarhumah Mbak Nur Afifah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan dan ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Master Chef Malaysia Atiq Siti dan suaminya Muhammad Amre Yunus didakwa dengan hukuman mati itu setelah terbukti telah menghabisi nyawa ART atau asisten rumah tangga asal Indonesia. Almarhumah bernama Nur Afifah Daeng yang membuat laporan palsu soal meninggalnya. Menurut informasi, Etikoh atau seorang majikan ini telah menghabisi nyawa pembantunya yang masih berusia 28 tahun asal Sulawesi Selatan Indonesia ini, itu tepatnya di apartemen di Amber Tower, Lido Avenue, Penampang, Malaysia. Menurut penyelidikan, ada kemungkinan Mbak Nur Afifah ini dihabisi nyawanya antara tanggal 10 dan 13 Desember. Kepada pihak kepolisian, awalnya Etikoh atau sang majikan membuat laporan yang menyebutkan bahwa sang pembantu atau Mbak Afifah almarhumah ditemukan tak bernyawa ketika ia dan suaminya baru pulang liburan dari Kusdasang, Malaysia. Namun polisi mulai curiga karena keterangan sang majikan tidak valid. Dan saat jenazah diotopsi ternyata ada beberapa luka lebam di dalam tubuh almarhumah. Setelah melalui penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan bahwa Etikoh atau sang majikan dan suaminya ketahuan telah membuat laporan palsu dan ditangkap pihak kepolisian pada 14 Desember lalu. Melansir dari New Street Times, Akikoh atau sang majikan sempat dibebaskan itu atas jaminan polisi pada tanggal 21 Desember lalu setelah diamankan pada tanggal 14 Desember. Sebelum jenazah almarhumah diotopsi, karena sang majikan memberikan informasi atau laporan bahwa Mbak Akikoh atau almarhumah ditemukan tidak bernyawa saat sang majikan pulang dari liburan. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan beberapa hari, baru diketahui bahwa sang majikan atau Etikoh dan suaminya telah membuat laporan palsu. Dan kemudian Etikoh dan suaminya resmi ditahan pada tanggal 1 Januari. Dan mereka berdua terancam hukuman mati atau seumur hidup. Pertama-tama kita ikut berbelasungkawa ya atas meninggalnya sahabat seperjuangan kita, yaitu almarhumah Mbak Afifah, umur 28 tahun, asal Sulawesi Selatan, Indonesia. Menurut penyelidikan, almarhumah meninggal dunia karena perbuatan sang majikan dan suaminya. Mirisnya, setelah melakukan perbuatan itu, sang majikan justru membuat laporan palsu ke kepolisian yang mengatakan bahwa Mbak Afifah atau almarhumah ditemukan meninggal dunia setelah mereka berdua pulang dari liburan, guys. Namun setelah diselidiki dan ternyata laporannya tidak valid karena di tubuh almarhumah itu terdapat luka lebam di sekucur tubuhnya. Dan akhirnya pihak kepolisian menyelidiki lebih lanjut dan barulah ketahuan bahwa si majikanlah pelakunya. Sebelum jenazah diotopsi, pihak kepolisian mempercayai tentang laporan dari sang majikan. Akhirnya sang majikan pun sempat dibebaskan ya, tepatnya pada tanggal 14 Desember. Dan setelah ketahuan bahwa laporannya tidak valid atau palsu, akhirnya sang majikan ditangkap kembali tepatnya pada tanggal 1 Januari kemarin.
Dan mereka berdua atau sang majikan ini terancam hukuman mati dan seumur hidup. Ya, kita doakan buat almarhumah semoga saja husnul khotimah ya, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga saja diberikan ketabahan, keikhlasan atas kepergian almarhumah, dan semoga saja proses kepulangan jenazahnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat majikan ini ya, buat kedua majikan ini kita doakan semoga saja mereka berdua bisa diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, karena perbuatannya sangat keji, sangat kejam ya guys, karena sudah menghilangkan nyawa. Dan lebih mirisnya mereka juga membuat laporan palsu atas meninggalnya almarhumah. Kita doakan saja semoga saja mereka bisa mendapatkan hukuman yang setimpal ya guys. Ya, sekiranya hanya itu ya, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkah, diberikan majikan yang baik ya, diberikan kelancaran dalam mengais rezeki di sini, diberikan kemudahan dalam segala hal, dan semoga saja kita bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.